Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-31 dengan judul Mata Jiwa Dao Guntur. Langsung ke dalam alurnya. Di Great Soul Sect, gunung tempat Wang Lin berada sangat unik. Itu terus menyala dan apinya tidak pernah padam, tetapi tidak ada asap. Dunia di sekitar gunung tampak terdistorsi karena panasnya. Segala sesuatu di sekitar gunung tampak seperti ilusi. Gunung itu sangat panas, dan jika ada yang mendekat, mereka akan berkeringat. Jika seseorang bergerak lebih dekat, mereka akan merasa seperti darah mereka mendidih. Wang Lin hanya memelihara 3 gua di Fire Vein Mountain dan menghancurkan yang lainnya. Saat ini, dia adalah satu-satunya orang di gunung ini. Dia sedang duduk di dalam gua yang awalnya milik Yanlu. Tubuh aslinya esensi muncul dan perlahan menyatu dengan gunung seolah-olah menjadi satu dengannya. Wang Lin berkultivasi sejenak sebelum membuka matanya. Matanya bersinar terang. Sekte jiwa besar, Wang Lin membalik tangan kanannya dan giok ungu muncul. Batu giok ini mengeluarkan aura kuno dan jejak kerusakan. Soul Eye Dao, orang yang aku kenal yang merupakan yang terbaik dalam ramalan adalah All Seer. King Lin juga memiliki mantra Dao yang serupa, mantra itu sangat bagus dalam ramalan. Saat itu, saya meminjam avatar All Seer untuk Divinate, dan itu menyelamatkan saya dari banyak krisis hidup dan mati. Sekarang, dengan Soul Eye Dao, saya harus mempelajarinya, jika tidak, akan sulit untuk bergerak di benua astral immortal. Lebih penting lagi, itu akan membantu saya menyembunyikan diri dan mempersulit orang lain untuk mendevakuasi saya. Wang Lin merenung saat akal ilahi memasuki giok di tangannya. Namun, tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mendongak. Seluruh Fire Vein Mountain telah bergabung dengan tubuh aslinya. Dapat dikatakan bahwa gunung ini adalah tubuh aslinya. Dia dengan jelas merasakan seorang wanita berjalan menuju gunung. Wanita itu berhenti di luar gunung. Setelah merenung sebentar, dia membungkuk dan suaranya yang lembut dan menawan bergema. Murid Fan Sanmeng berada di bawah perintah guru karena permintaan tetua Wang untuk bertemu dengan penatua Wang. Fan Sanmeng, Wang Lin tersenyum dan mengabaikannya. Perasaan ketuhanannya memasuki batu giok di tangannya dan dia mulai mempelajarinya. Jiwa adalah Dao, Dao adalah jiwa, menggunakan Dao untuk mencari takdir. Ketika akal ilahi Wang Lin memasuki batu giok, sebuah suara tua bergema di benaknya. Suara ini mengandung kekuatan aneh dan memungkinkan Wang Lin untuk membenamkan dirinya dalam Soul Eye Dao di batu giok. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, 1 hari berlalu. Fan Sanmeng masih berdiri di luar gunung, menunggu di luar dengan kepala menunduk. Suhu di sini sangat tinggi dan pakaiannya basah oleh keringat. Pakaiannya menempel di tubuhnya, membuatnya sangat tidak nyaman, tapi dia masih menunggu pemanggilan Wang Lin. Dia merasa tidak berdaya. Memikirkan tentang semua yang telah terjadi, ada kilatan kebencian di matanya, tapi dia segera menyembunyikannya. Di dalam gua, Wang Lin membuka matanya. Dia melihat batu giok di tangannya dan merenung sejenak. 4,9 miliar prasasti, setiap prasasti harus dicetak setelah jangka waktu tertentu pada jiwa, 100.000 sebagai penyelesaian kecil, 2,7 miliar sebagai perantara, dan 4,9 miliar untuk dikuasai. Mantra ini sangat aneh. Itu mudah dipelajari, tetapi untuk melangkah lebih jauh, itu menjadi sangat sulit. Semakin jauh mantra ini, semakin kompleks prasasti itu dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menanamkannya pada jiwa. Apakah ini Dao mata jiwa dari Sekte Jiwa Agung? Wang Lin merenung sedikit dengan ekspresi aneh. Menurut waktu yang diberikan pada giok, mantra ini hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk dipelajari di awal. Selama seseorang telah mencapai langkah ketiga, 9 dari 10 orang dapat menyelesaikan 100.000 prasasti pada jiwa mereka.
Tetapi jika seseorang ingin mencapai tingkat menengah, itu akan memakan waktu 999 tahun, dan seseorang harus menghabiskan seluruh waktunya dalam budidaya pintu tertutup. Ini juga mungkin, tidak jarang seorang pembudidaya melakukan penanaman pintu tertutup selama 1000 tahun. Tetapi untuk mencapai penyelesaian yang hebat dengan 4,9 miliar prasasti, dibutuhkan hampir 178.000 tahun. Ini, Wang Lin mengerutkan kening. Dia samar-samar mengerti mengapa banteng hijau leluhur tua memberinya Soul Ai Dao yang tampak begitu berharga begitu saja. Tidak mungkin menguasai mantra ini. Paling banyak, seseorang hanya bisa mencapai tahap peralihan. Wang Lin mendengus dingin dan menutup matanya. Dia terus membenamkan dirinya dalam menuliskan jejak di jiwanya. Saat senja hari ketiga, saat langit berwarna keemasan, Wang Lin membuka matanya. Tentunya sama dengan waktu yang diperkirakan di Giok. 3 hari untuk menuliskan 100.000 jejak pada jiwa. Wang Lin mengangkat tangan kanannya untuk membentuk segel dan menunjuk ke antara alisnya. Energi jiwa keluar dari kepalanya dan segera membentuk orang kecil di atasnya. Orang kecil ini hanya setinggi 3 inci dan dibentuk oleh 100.000 jejak di jiwa Wang Lin. Orang kecil ini tidak terlihat seperti Wang Lin. Ia hanya memiliki sepasang mata, ia bahkan tidak memiliki hidung, mulut, atau telinga. Itu dengan lembut melompat dari kepalanya dan mendarat di hadapannya. Kemudian, saat Wang Lin mengulurkan tangan kanannya, orang kecil itu melompat ke telapak tangan Wang Lin. Melihat orang kecil ini, mata Wang Lin menampakkan cahaya aneh. Di hadapannya adalah orang kecil yang dibentuk oleh 100.000 prasasti yang terus bergerak. Orang kecil ini hanya bisa dilihat dengan matanya sendiri. Jika indera ketuhanan seseorang tersapu, tidak akan ada apa-apa. Saat Wang Lin melihat orang kecil itu, dia menatapnya kembali. Matanya jernih dan mengeluarkan perasaan emosi yang tak terkatakan. Saat tatapan mereka bertemu, Wang Lin merasa seperti sedang kesurupan. Mata jiwa melihat segalanya, cari misteri saya sendiri. Wang Lin tiba-tiba berkata dan kemudian mencari bahaya di masa depannya. Saat dia berbicara, orang kecil itu gemetar dan mengeluarkan cahaya seperti hantu. Itu berlutut ke arah Wang Lin dan bersujud ke arahnya. Ketika kepala orang kecil itu menyentuh telapak tangan Wang Lin untuk pertama kalinya, kekuatan aneh muncul dari orang kecil itu dan masuk ke dalam pikiran Wang Lin melalui telapak tangannya. Penglihatan Wang Lin menjadi kabur dan dia samar-samar melihat kabut. Kabut ini dipenuhi dengan cahaya darah. Dia melihat beberapa sosok tersembunyi tetapi tidak bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, orang kecil itu bersujud sekali lagi, dan ketika dahinya menyentuh telapak tangan Wang Lin, ada gemuruh menggelegar di benak Wang Lin. Kabut di depannya sepertinya terhembus dengan paksa. Dia samar-samar melihat gunung yang dikelilingi oleh guntur. Itu seperti gunung petir yang dibuat oleh langit. Dia melihat seseorang di sana, dan orang itu sepertinya tertekan di bawah gunung guntur. Guntur mendarat di gunung, dan samar-samar dia melihat kereta raksasa yang terbuat dari guntur di langit. Ada sosok yang terbuat dari guntur melihat ke bawah ke bumi. Hati Wang Lin bergetar, dan tanpa ragu-ragu, dia melihat orang yang sedang ditekan. Namun, itu kabur dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Pada saat ini, orang kecil di tangannya gemetar dan melakukan koutou untuk ketiga kalinya. Saat dahinya menyentuh telapak tangan Wang Lin, tubuh Wang Lin bergetar. Gelombang kekuatan lain muncul untuk menembus kabut, memungkinkan dia untuk melihat wajah orang yang tersembunyi. Orang itu adalah dirinya sendiri. Ketika Wang Lin melihat ini, ilusi di depannya runtuh. Dia merasa seperti planet budidaya telah menabraknya, dan perasaan ilahi dengan cepat menarik diri. Siapa yang akan menindasku dengan gunung guntur di masa depan? Ekspresi Wang Lin sangat tajam. Ketika segala sesuatu di hadapannya runtuh, dia memaksa akal ilahi untuk tinggal.
Dia menatap sosok di kereta yang terbuat dari guntur. Dia akan melihat baik-baik penampilan orang itu. Sol Aidao, sekali lagi. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi bagaimana Wang Lin bisa menyerah sekarang? Ketika dia mengirimkan perintah, orang kecil di tangannya gemetar dan bersujud untuk keempat kalinya. Guntur raksasa tampak menerangi seluruh dunia. Ini memungkinkan Wang Lin untuk melihat dengan jelas sosok di kereta. Ketika Wang Lin melihat sosok itu, pikirannya bergetar dan tubuhnya bergetar. Dunia di depannya runtuh, dan saat dia mendongak, dia masih di dalam gua. Orang kecil di telapak tangannya tampak putus asa dan matanya redup karena tetap tidak bergerak. Setelah merenung lama, Wang Lin masih tidak bisa melupakan penampilan orang yang dia lihat di akhir. Mustahil, bagaimana bisa, mata Wang Lin dipenuhi dengan kebingungan. Setelah sekian lama, dia menutup telapak tangannya. Orang kecil di tangannya memasuki jiwanya untuk diberi makan. Masalah ini terlalu aneh, namun, Sol Aidao ini memang bisa melihat perubahan di masa depan. Aku perlu mengolahnya lebih banyak, lalu mungkin aku bisa menggunakannya untuk menemukan situ, King Sui, Li Qianmei, dan yang lainnya. Wang Lin merenung sambil menekan rasa terkejut di dalam hatinya. Mengingat kultivasi dan pengalaman hidupnya, dia dapat menekan bahkan peristiwa yang menghancurkan surga untuk menenangkan dirinya sendiri. Sudah 3 hari, aku ingin tahu apa 3 hal yang telah disiapkan oleh banteng hijau leluhur tua untukku. Dia juga berkata aku bisa memasuki paviliun kitab suci jiwa untuk memilih mantra. Mata Wang Lin berbinar dan dia berpikir tentang berbagai ilusi mantra yang dimiliki Sekte Jiwa Agung, termasuk yang digunakan Yan Lu untuk memanggil jiwa leluhur. Sekte Jiwa Agung. Setelah merenung sebentar, Wang Lin melangkah maju dan meninggalkan gua. Dia berdiri di atas gunung dan segera melihat Fan Sanmeng yang sangat lemah. Dia masih berdiri di sana. Ketika dia melihat Wang Lin, dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Saat dia hendak berbicara, Wang Lin berjalan melewati Fan Sanmeng dan meninggalkan gunung Vena api. Kamu, ada kemarahan di mata Fan Sanmeng, tapi dia menekannya. Dia menatap sosok Wang Lin saat dia pergi. Dia kemudian menenangkan dirinya dan terus menunggu. Dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi menuju kedalaman Sekte Jiwa Agung. Batu giok leluhur hijau banteng tua telah memberinya untuk memungkinkan dia melalui pembatasan di sekte memiliki peta dari semua berbagai puncak di Sekte Jiwa Agung. Ini memberitahunya persis di mana puncak surgawi hijau berada. Episode ke-32, dengan judul Jiwa yang Tersembunyi. Langsung ke dalam alurnya. Jauh di dalam Sekte Jiwa Agung, ada gunung yang menembus ke langit. Gunung ini sangat hijau dan tampak terlalu tinggi, seolah-olah menopang dunia. Ini adalah tanah terlarang dari Sekte Jiwa Agung. Disinilah Old Ancestor Green Bull tinggal. Wang Lin terbang dengan cepat dan semua batasan di depannya bergema, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Dia berhenti di luar Green Heavenly Peak dan menggenggam tangannya. Suaranya jelas menggema ke arah gunung. Ini Junior Wang Lin. Apakah Senior Green Bull di sini? Petik 2. Gunung surgawi hijau bergetar dan semua batasan di sekitarnya menghilang. Suara kuno menggema dari gunung. Di atas, aku akan menunggumu di sini. Wang Lin tanpa sadar menyebarkan akal ilahi dan mengamati gunung. Meski gunung itu terlihat normal, ada aura yang kuat di dalamnya. Aura ini berasal dari gunung. Ini adalah gunung yang dibentuk oleh harta karun. Wang Lin menerobos melalui awan menuju gunung dan segera tiba di puncak. Puncak surgawi hijau. Banteng hijau yang terhormat sedang duduk dan jubah hijaunya berkibar tertiup angin bersama dengan rambut putihnya. Wang Lin tampak tenang ketika dia tiba di sisi berlawanan dari banteng hijau yang terhormat dan duduk. Duduk di sana, Wang Lin berbicara perlahan, dakwah jiwa memang luar biasa.
Setelah 178.000 tahun kultivasi, mungkin itu bisa bersaing dengan guru kekaisaran surgawi. Saya mengagumi kedalaman sekte jiwa agung. Petik 2. Ketika Estim Green Bull mendengar ini, dia tertawa. Dia tidak terlihat malu, dia agak tenang. Ya, kata-kata Penatua Wang benar. Untuk memasuki sekte jiwa agung saya dan segera bangga dengan sekte jiwa agung saya sangat baik. Faktanya, orang tua ini juga berpikir demikian. Jika seseorang benar-benar dapat berkultivasi dengan pintu tertutup selama 178.000 tahun dan mengolah Soul Eye Dao hingga selesai, mereka benar-benar dapat memiliki kekuatan untuk bersaing dengan guru kekaisaran. Petik 2. 178.000 tahun mengembangkan satu mantra di mana tingkat kultivasi seseorang tidak akan meningkat sama sekali. Tubuh tidak akan memiliki kekuatan hidup yang cukup, jadi bagaimana orang seperti itu bisa ada? Kata-kata Wang Lin terus terang. Persyaratan 178.000 tahun membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Haha, bagaimanapun juga, orang tua ini belum pernah mendengar siapapun di sekte jiwa agung yang telah menguasai Dao mata jiwa. Bahkan nenek moyang generasi pertama hanya berhasil mencapai 4,1 miliar prasasti. Namun, bakat Penatua Wang luar biasa, dan Anda telah melalui banyak hal. Mungkin Anda akan menemukan cara untuk menguasai mantra terhebat dari sekte jiwa agung saya. Green Bull yang terhormat tersenyum saat dia berbicara. Omong kosong. Wang Lin sama sekali tidak sopan. Dia jarang berbicara seperti ini, tetapi dia menemukan ekspresi dari banteng hijau yang terhormat saat ini terlalu jahat. Setelah Wang Lin berbicara, banteng hijau yang terhormat terkejut sejenak. Dia tidak menyangka Wang Lin akan menanggapi seperti ini. Setelah berkedip sesaat, Estim Green Bull memang merasa sedikit bersalah dan tersenyum nakal. Lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Saya memiliki 3 hadiah yang telah disiapkan oleh Sekte Jiwa Agung untuk Anda. Mereka seharusnya sangat berguna bagi Anda. Setelah dia mengatakan ini, dia melambaikan tangan kanannya dan 3 lampu muncul. Ada 3 kotak, dan mereka terbang menuju Wang Lin. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan ketiga kotak itu bahkan tanpa melihatnya. Mungkinkah butuh 178.000 tahun sebelum aku bisa membuka kotak itu? Leluhur tua banteng hijau terbatuk dan dengan cepat berkata, orang tua ini tidak tahu. Ketiga hadiah ini disiapkan oleh nenek moyang generasi pertama dan telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang mereka milikmu. Adapun apa yang ada di dalamnya, saya tidak tahu. Jika ada yang salah dengan mereka, jangan datang untuk menemukan saya. Melihat Wang Lin mengerutkan kening, Estim Green Bull berdiri dan mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke langit. Celah muncul di luar gunung seperti celah spasial raksasa. Itu adalah luas lain di dalam celah, dan ada paviliun raksasa berlantai 9 di dalamnya. Paviliun ini tertutup kabut dan tampak menjulang di sana. Tekanan jiwa bocor keluar dari celah. Wang Lin bahkan belum masuk tetapi sudah merasakan tekanan. Orang tua ini masih memiliki tungku pil untuk disuling. Anda dapat memasuki Soul Scripture Pavilion dan memilih mantra. Aturan sepanjang generasi adalah Anda bisa memilih salah satu. Jika Anda ingin masuk lagi, Anda harus menyelesaikan tugas untuk sekte. Setelah Estim Green Bull berbicara, dia dengan cepat pergi dan menghilang. Wang Lin berdiri dan mengabaikan kepergian terhormat banteng hijau. Dia melihat celah itu dan merenung sedikit sebelum melangkah masuk. Saat dia memasuki celah, tekanan kuat menyelimutinya. Ini adalah ruang buram tanpa langit atau bumi. Satu-satunya yang ada adalah paviliun besar berlantai 9 yang diselimuti kabut. Ada 2 patung binatang buas raksasa yang terlihat seperti aslinya di luar paviliun. Pintu paviliun ditutup dan benar-benar sunyi. Ada cahaya yang berkedip-kedip menembus kabut di lantai 6,
seolah-olah seseorang sedang berjalan di dalam. Ada 3 kata besar di atas pintu. Pavilion Soul Scripture. Ini adalah tanah suci dari Sekte Jiwa Agung, tempat semua mantra dari generasi sebelumnya disimpan. Meski terlihat tenang, Wang Lin bisa merasakan jebakan tersembunyi di sini. Ada banyak jebakan yang menakutkan di sini. Setelah merenung sejenak, Wang Lin melangkah menuju pavilion 9 lantai. Ketika dia sudah dekat, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat patung batu raksasa dari binatang buas itu. Binatang buas ini tampak seperti kilin tetapi berbeda. Sementara Wang Lin menoleh, binatang buas itu tiba-tiba bergerak. Daerah sekitarnya tampak terdistorsi dan sebuah suara bergema di benak Wang Lin. Serahkan gioknya. Mata Wang Lin berbinar. Dia bisa melihat bahwa patung ini memiliki jiwa binatang yang sangat kuat yang tersegel di dalamnya. Jiwa telah menyatu dengan patung itu dan bisa berubah menjadi banyak mantra. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan giok Esteem Green Bull yang diberikan padanya muncul. Wang Lin hanya merasakan sesuatu menyapu dan kemudian melihat kilatan merah sebelum giok menghilang tanpa jejak. Mulut patung itu sepertinya sedang mengunyah, dan sesaat kemudian, gioknya keluar. Kamu bisa memasuki Soul Scripture Pavilion dan memilih satu mantra. Patung batu itu mengirimkan pesan indera ketuhanan sebelum berhenti bergerak. Distorsi spasial menghilang dan itu tampak seperti patung biasa. Kecepatan yang sangat cepat. Murid Wang Lin menyusut. Dia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan patung itu. Setelah merenung sejenak, dia menyadari bahwa lampu merah adalah lidah binatang itu. Setelah patung batu berhenti bergerak, celah terbuka di pavilion 9 lantai. Gelombang fluktuasi jiwa datang dari pavilion, membuat tekanan semakin kuat. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia melangkah ke pintu dan ke celah. Ketika dia memasuki lantai pertama dari Soul Scripture Pavilion, dia melihat rahasianya. Ini adalah ruangan dengan lebar sekitar 10.000 kaki, dan ada banyak orang kecil berukuran 7 inci yang melayang-layang. Mata mereka tertutup dan mereka tetap tidak bergerak, tetapi mereka semua melepaskan kultivasi yang kuat. Tatapan Wang Lin menyapu ribuan orang kecil. Ada pria dan wanita, tua dan muda, tetapi tanpa kecuali, mereka semua adalah tubuh jiwa. Setiap jiwa mengandung satu jenis mantra. Soul Scripture Pavilion, Wang Lin bergumam setelah dia melihat ke lantai ini dan melihat tangga menuju ke lantai 2. Ada cahaya hantu, dan jika seseorang tidak memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi, mereka tidak bisa naik. Itu jelas semakin tinggi, semakin menakjubkan mantranya. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan terbang melintasi ratusan tubuh jiwa untuk tiba di tangga. Ketika dia menginjak tangga, kekuatan penolakan muncul untuk menghentikannya naik. Kekuatan penolakan ini sangat kuat dan dapat menghentikan semua pembudidaya non-ketiga. Namun, bagi Wang Lin, itu tidak signifikan. Dia tetap tenang saat dia dengan lembut menaiki tangga ke lantai 2. Lapisan kedua dari pavilion kitab suci jiwa juga berisi ribuan tubuh jiwa. Aura yang mereka keluarkan jauh lebih kuat daripada lantai pertama, tetapi setelah sekilas, Wang Lin tidak menemukan mantra yang dia inginkan. Dia mencari ilusi berlapis-lapis dan mantra pemanggilan jiwa leluhur Sekte Jiwa Agung. Mantra ini sebagian besar untuk kultivator Nirvana Void dan dapat menampilkan kekuatan luar biasa, tapi tidak ada gunanya bagiku. Wang Lin merenung sebelum dia menaiki tangga ke lantai 2. Lantai 3, lantai 4, lantai 5. Wang Lin tidak berhenti lama di setiap lantai sampai dia tiba di lantai 5. Di lapisan ini, jumlah tubuh jiwa berkurang drastis menjadi hanya sekitar 500. Aura yang mereka keluarkan berada di sekitar Arcane Void. Ini jelas untuk pembudidaya Arcane Void. Meskipun Wang Lin tidak bisa melihat bagaimana mereka berubah atau nyanyian mereka, dia bisa merasakan bahwa masing-masing dari mereka sangat kuat.
Wang Lin tidak tahu apa yang akan terjadi jika salah satu tubuh jiwa di sini dibawa keluar, tapi dia tahu jika ditempatkan di dunia gua, itu akan menyebabkan bencana besar. Namun, meskipun mantra ini menggoda, itu bukanlah yang diinginkan Wang Lin. Dia melihat ke tangga ke lantai 6. Matanya berbinar dan dia berjalan ke sana. Ketika kakinya mendarat, Wang Lin merasakan getaran di benaknya seolah-olah dia dipukul oleh seseorang. Tubuhnya gemetar dan anak-anaknya mendarat di tangga. Tubuhnya tetap tidak bergerak. Di lantai 6, Yan Lu sedang duduk di sana dengan tubuh jiwa melayang di atas kepalanya. Untaian energi jiwa keluar dari tubuh jiwa dan memasuki kepalanya. Saat kaki Wang Lin mendarat di tangga menuju lantai 6, Yan Lu tiba-tiba membuka matanya, dan itu menunjukkan cahaya aneh. Orang yang memasuki Soul Scripture Pavilion saat ini kemungkinan besar adalah Wang Lin. Kultivasi orang itu aneh. Dia tidak mungkin berada di tahap akhir dari Spirit Void. Mari kita lihat apakah dia bisa datang ke sini. Lalu saya bisa menilai kultivasinya. Episode ke-33, dengan judul Taruhan. Langsung ke dalam alurnya. Saat Wang Lin menginjak tangga ke lantai 6, Estim Green Bull, yang telah pergi untuk memperbaiki tungku pil, tiba-tiba membuka matanya. 5 lantai pertama tidak berisi mantra yang dia inginkan, lantai 6 membutuhkan kemauan seorang kultivator Void Tribulan. Wang Lin ini belum mencapai tahap Void Tribulan, tetapi tubuhnya memiliki banyak tempat rahasia. Mungkin dia bisa masuk ke lantai 6. Namun, lantai 6 adalah batasnya. Adapun lantai 7 dan 8, begitu seseorang masuk, ilusi akan muncul di Sekte Jiwa Agung. Tidak lebih dari 5 orang di Sekte Jiwa Agung yang dapat memasuki mereka. Adapun lantai 9, tidak ada orang selain aku yang bisa masuk. Leluhur pertama menyatakan bahwa Wang Lin akan membutuhkan 300 tahun untuk memasuki lantai 9, banteng hijau yang terhormat tersenyum tipis dan menutup matanya. Wang Lin berdiri tak bergerak di tangga menuju lantai 6 dari lantai 5. Setelah sekian lama, matanya bersinar cerah dan dia menghela napas dalam-dalam. Sungguh ilusi yang kuat. Pada saat itu, dia menemukan ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Waktu yang singkat, setengah dupa terasa seperti ratusan tahun baginya. Sekarang dia telah menjadi sadar, matanya bersinar dan kaki kirinya berjalan satu langkah. Pikirannya bergemuruh, tetapi ekspresinya tidak berubah. Kaki kirinya terjatuh dan kaki kanannya terangkat. Dia berjalan 7 langkah berturut-turut. Setiap langkah menyebabkan pikirannya bergemuruh, dan tekanan kuat turun padanya, mencoba menjatuhkannya dari tangga. Batasan belaka tidak bisa menghentikan saya. Iblis kuno dan bintang iblis Wang Lin di matanya muncul dan berputar. Suara letusan bergema di tubuhnya dan dia menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menahan tekanan untuk menaiki 5 langkah lagi. Pada saat ini, dia kurang dari 8 langkah dari pintu masuk ke lantai 6. Begitu dia sampai di sana, dia akan berada di lantai 6. Saya telah melawan para pembudidaya Void Tribulan, dan pembatasan ini hanya meniru tekanan seorang pembudidaya Void Tribulan. Saya, Wang Lin, lahir di dunia gua dan melangkah ke benua astral abadi. Saya memiliki avatar yang lahir dengan asal yang sama dengan leluhur kuno dan surgawi. Pembatasan ini tidak perlu dikhawatirkan. Sebuah kemauan yang mengejutkan meletus dari Wang Lin saat dia dengan tenang menaiki tangga. Tidak ada jeda saat dia berjalan menuju anak tangga ke-6. Wang Lin berjalan 7 langkah, tapi masih ada 1 langkah lagi. Tepat saat kaki Wang Lin hendak mendarat di langkah terakhir, penglihatannya kabur. Ketika penglihatannya bersih, dia berada di tepi tebing. Begitu kakinya mendarat, dia akan jatuh ke jurang di bawah. Jauh di dalam jurang, raungan sengsara bergema. Hantu seperti asap menyerbu ke arah Wang Lin. Melihat hantu-hantu yang menyerang dari dasar jurang, Wang Lin merenung.
Dia tidak terburu-buru saat mengamati keanehan di sekitarnya. Pembatasan ini tampak sederhana, rasanya seperti seseorang hanya membutuhkan kemauan yang cukup kuat untuk mengabaikan jurang dan hantu untuk turun agar bisa lewat. Namun, Wang Lin merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, hantu dari jurang telah menyerang lebih dari setengah jalan. Mereka kurang dari 1000 kaki dari Wang Lin, kurang dari 100 kaki. Pembatasan ilusi ini memang pintar, Wang Lin mengungkapkan senyum dingin dan berjalan ke depan tanpa mengubah arahnya. Tepat saat langkahnya hendak mendarat, hantu di jurang menjadi bersemangat seolah-olah mereka sedang menunggu ini. Tapi saat langkah Wang Lin mendarat, riak bergema dan dia menghilang. Saat dia menghilang, ilusi itu runtuh. Wang Lin melangkah keluar dari tangga ke lantai 6. Dia tidak menginjak anak tangga terakhir tetapi langsung memasuki lantai 6. Saat kakinya mendarat, pikirannya bergemuruh dan segalanya menjadi tenang. Pada saat ini, di gua di Gunung Hijau Surgawi, banteng hijau yang terhormat tidak terkejut sama sekali dan mengangguk sedikit. Sungguh layak seseorang yang ditahbiskan oleh leluhur yang akan datang. Tanpa peringatan apapun, dia akan berhasil memasuki lantai 6 untuk pertama kalinya. Ini sangat jarang. Petik 2. Kamu benar-benar datang. Di lantai 6, mata Yan Lu menyipit saat dia menatap Wang Lin. Sejak kamu datang, kenapa aku tidak bisa datang? Wang Lin dengan tenang berjalan ke depan. Jika dia menginjak langkah terakhir, semua usahanya akan sia-sia. Trik dengan langkah terakhir adalah tidak bisa diinjak, hanya dilompati. Selama berabad-abad, tidak diketahui berapa banyak orang yang gagal di tangga ini untuk memasuki lantai 6. Begitu seseorang gagal dalam ujian di Soul Scripture Pavilion, mereka harus pergi dan menunggu kesempatan berikutnya untuk mencoba lagi. Seseorang pasti sudah memberitahumu misteri tangga ke lantai 6 sebelumnya. Yan Luo berkata dengan tenang, mengira dia telah menebak jawabannya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat Yan Lu, tapi dia tidak berbicara. Perasaan ilahinya menyebar dan mengamati lantai 6. Ada jauh lebih sedikit tubuh jiwa di sini dibandingkan dengan lantai 5, hanya sekitar 60. Namun, setiap tubuh jiwa mengeluarkan aura yang sangat kuat. Jelas mereka masing-masing berisi mantra yang sangat kuat yang hanya bisa dimiliki oleh para pembudidaya Void Tribulan. Tindakan Wang Lin membuat Yan Lu berpikir dia diam-diam menyetujui pernyataannya. Dia menutup matanya dan tidak lagi memperhatikan Wang Lin. Bagaimanapun, mereka tidak diizinkan untuk bertarung di Soul Scripture Pavilion. Meskipun dia telah menjadi sesepuh sekte selama bertahun-tahun, dia tidak akan berani melanggar aturan di sini. Pavilion Kitab Suci Jiwa adalah tempat untuk memilih mantra, itu adalah tanah suci sekte Jiwa Agung. Ada banyak rahasia yang tak terbayangkan di sini, Yan Lu memahami ini dengan baik. Perasaan ilahi Wang Lin memindai melewati lebih dari 60 tubuh jiwa. Di sini, dia menemukan mantra ilusi berlapis-lapis dan mantra asal jiwa yang digunakan Yan Lu. Secara khusus, tubuh jiwa di atas Yan Lu adalah mantra asal jiwa fantasi yang dia cari. Seluruh lantai 6 sangat sunyi dan Wang Lin sedikit merenung sebelum berjalan ke depan. Kakinya mendarat di lantai 6, dan karena lantai 6 memiliki lantai kayu, langkahnya menimbulkan suara berderit saat dia berjalan. Suaranya agak keras, dan itu menyebabkan Yan Lu membuka matanya dan menunjukkan ekspresi jijik. Wang Lin mengabaikan Yan Lu sepenuhnya dan tiba di sebelah tubuh jiwa dari mantra ilusi berlapis-lapis. Dia dengan hati-hati melihatnya tetapi kemudian perlahan mengerutkan kening. Yan Lu memperhatikan ekspresi Wang Lin dan mencibir. Dia secara alami tahu mengapa Wang Lin mengerutkan kening. Ketika dia pertama kali masuk ke sini dan melihat mantra Dao terkenal dari Sekte Jiwa Agung, dia juga mengerutkan kening. Hanya metode pertama dari mantra ilusi berlapis-lapis yang ada di sini.
Jika Anda memiliki kekuatan, Anda bisa pergi ke lantai 7 untuk 2 berikutnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk naik ke lantai 8 atau 9, tubuh jiwa kuno lengkap untuk mantra ilusi berlapis-lapis ada di lantai 9. Petik 2. Oh. Wang Lin memandang Yan Lu dan tatapannya melewati tubuh jiwa di atasnya. Mantra Soul Fantasy Origin juga belum lengkap, mungkinkah itu juga di lantai 7 ke atas? Petik 2. Tentu saja. Sekte Jiwa Agung peduli tentang kekuatan. Jika Anda harus kuat, Anda bisa mendapatkan mantra lengkap secara alami. Pintu masuk ke lantai 7 ada di sana. Apakah kamu berani mencoba? Yan Lu mencibir dan menunjuk tidak jauh. Ada satu set tangga kuno di sana yang menuju ke lantai 7. Pavilion Soul Scripture sangat aneh. Tidak ada batasan untuk menjauhkan debu, jadi tangga ditutupi debu untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang naik ke sana dalam waktu yang lama. Hanya ketika seseorang mendekat, mereka dapat melihat bahwa ada jejak kaki di tangga. Tapi jejak kaki itu sangat ringan sehingga tertutup lapisan debu baru. Bisakah kamu naik? Yan Lu menatap Wang Lin dengan senyum jijik. Wang Lin tidak berbicara. Dia melihat ke tangga ke lantai 7 dan mengerutkan kening. Seseorang kemungkinan akan membutuhkan kemauan dari kultivator Void Tribulan tahap pertengahan untuk mencapai lantai 7. Akan sangat sulit bagi Wang Lin. Tidak perlu menyebutkan lantai 8 atau lantai 9 terakhir. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk naik, maka jangan pilih-pilih. Hanya mantra di sini yang cukup untuk seluruh hidupmu. Yan Lu menyimpulkan bahwa Wang Lin tidak bisa naik. Meskipun kata-katanya tidak terlalu kasar, makna tersembunyinya dipenuhi dengan penghinaan. Mendengar kata-kata Yan Lu, Wang Lin tiba-tiba tersenyum. Dia berbalik untuk melihat Yan Lu. Meskipun wajah wanita cantik ini dipenuhi dengan kebencian, kecantikannya tidak hanya tidak memudar, tetapi juga membuatnya semakin menawan. Namun, penampilan fisik ini tidak berbeda dengan tulang putih Wang Lin. Wang Lin memandang Yan Lu dan perlahan berkata, "Mengapa kita tidak bertaruh? Jika saya bisa naik ke lantai 7, apa yang ingin Anda pertaruhkan?" Petik 2. Kata-katanya bergema di lantai 6 dan mendarat di telinga Yan Lu. Matanya menyipit saat dia melihat tangga menuju ke lantai 7 dan mulai merenung. Berapa banyak dari perkataan Wang Lin ini yang benar? Hanya segelintir orang yang bisa pergi ke lantai 7. Saya mencoba sekali dan hanya berhasil mencapai langkah ke-7. Bahkan jika kultivasinya misterius, saya telah melawannya 2 kali. Jika saya tidak bisa naik ke sana, maka dia juga tidak akan bisa. Dia mengatakan ini untuk menemukan cara untuk mundur. Jika saya tidak setuju, maka dia dapat menghindari topik ini dan saya tidak dapat mengejeknya lagi. Jika Anda bisa memasuki lantai 7, saya akan bertaruh ini. Setelah Yan Lu selesai berpikir, matanya bersinar. Dan dengan lambaian tangan kanannya, payung biru muncul di hadapannya. Yan Lu menatap Wang Lin dan kata-katanya menjadi dingin. Bagaimana denganmu? Jika Anda tidak bisa memasuki lantai 7, apa yang akan Anda pertaruhkan? Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.